Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ibu Nurani Ike Budi Atmawati. Saya dari SMP Negeri 1 Warongasem. Saya selaku Sekretaris Bidang Profesi di PGRI Cabang Warongasem. Kali ini saya akan menampilkan salah satu guru berprestasi di Kecamatan Warongasem, tepatnya dari SD Negeri Sawah Joho 1, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Nanti saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu semua siapa beliau. Kita langsung ya menuju ke beliaunya. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutmaniar Karima. Saya mengajar di SD Sawah Joho 01, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Itu saja yang bisa saya Udah. Kira-kira prestasi apa yang dipunyai oleh Bu Rutmaniar ini ya? Kita akan ulik bersama setelah yang satu ini. Selamat pagi Bu Rutmaniar. Selamat pagi, Bu Ike. Bisa cerita sedikit tentang siapa Bu Rutmaniar ini? Mulai dari lahir perlu nggak Nay? Nggak usah, nanti kelihatan tua nanti. Oke. Dari mana sekolahnya, jenjangnya, kemudian apa saja prestasi yang pernah dipunyai, terus ini kenapa sih kok Bu Rutmaniar ini senang jadi guru atau memilih menjadi guru? Monggo silakan. Oke. Terima kasih, pertanyaan pertama yang sangat bagus sekali dari Ika. Saya itu siapa sebenarnya? Siapa dia? Kalau dia ada. Saya bisa dipanggil Bu Niar atau biar lebih akrab manggilnya Mbak Niar saja, Bu. Sip. Saya mengajar di kelas 6 sekarang, SD Sawah Joho 01. Saya sudah mengajar di SD itu sejak hampir 8 tahun berarti. Oh, lumayan lama ya, berarti ya. Sudah dari cukup senior kalau hitungan. Dari 2015. Ya. Langsung PNS saat itu atau ya, pernah menjadi Wiyata Bakti? Wiyata Baktinya saya sebelumnya di SD Sambong 01. Oke. Di Batang, kemudian habis itu daftar tes CPNS. Yes. Kemudian alhamdulillah bisa lolos dan kemudian langsung ditempatkan di SD Sawah Joho 01. Berarti tinggal di Batang saya ya. Laju ya, dari Batang ke Warongasem. Kemudian pada saat itu 2015 di SD Sawah Joho 1 belum kenal sama sekali daerah Warongasem. Iya. Jadi memang karena tidak suka kelayahan kemana-mana, akhirnya ya, suka bertualang gitu. Lihat pertama kali SD-nya, wah kok masuknya alas-alas gitu. Luar biasa, betul. Wah, tapi ya alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik, jalanan juga sudah mulai bagus, ada perbaikan. Apalagi di kita kan sudah ada tol ya Bu ya, jadi aksesnya ke SD Sawah Joho 1 sekarang sudah lumayan bagus gitu, betul. Alhamdulillah gitu. Terus untuk jenjang pendidikan, sekolahnya dulu di SD mana? Saya dulu di SD Poroyonangan 3. Oke. Kemudian SMP-nya SMP 3 Batang. Favorit semua itu ya. Terus sebenarnya dekat sih, lebih dekat. Kemudian di SMA 1 Batang, SMA Negeri 1 Batang, lanjut ke universitasnya di UNES. Ya, ambil jurusan PGSD. Oke, memang sudah diatur sedemikian rupa. Untuk yang kuliahnya sih tidak. Oh gitu. Ya, karena dulu pengennya peralihan gitu loh. Jadi dulu itu pas di SMA senangnya mata pelajaran kimia Bu saya. Sama berarti. Oh sama. Iya. Jadi pengennya masuk ke jurusan kimia. Betul. Ya, tapi karena belum bisa masuk ke kimia, akhirnya lewat tes bersama. Iya. Tes SNMPTN, ambilnya jurusan yang PGSD gitu. Karena saran orang tua juga, karena kalau PGSD katanya itu peluangnya lebih besar. Betul. Karena
tempatnya juga lebih banyak gitu. Ini daripada gini ya SMA. pemirsa ya. Ini ada poin yang kita bisa ambil. Yang satu itu karena saran orang tua ini. Betul. Iya, karena saya sendiri juga dulu dari saran orang tua. Saya gagal masuk ke kimia murni, selanjutnya ke psikologi Undip, itu saya disarankan, kamu senangnya bahasa Inggris dari kecil, kamu lebih baik ambil yang kamu sukai. Karena ke depan nanti setelah lulus, peluang guru bahasa Inggris itu akan banyak sekali. Nah, sama dengan Mbak Retma Niar ini. Betul. Ternyata Mbak Niar ini juga mengikuti saran orang tua. Monggo dilanjut Mbak Niar. Lanjut. Terus bagaimana setelah lulus kuliah? Lulus kuliah, akhirnya saya mengabdikan diri, memberikan ilmu yang sudah saya dapatkan di universitas itu. Saya aplikasikan di SD Negeri Sambong 1 pada waktu itu selama 1 tahun lebih 3 bulan. Betul. Ya. Nah, karena ada tes itu CPNS itu, akhirnya saya tahun 2014. Oh, 2014-nya murni masih ada itu ya. Masih ada, dan itu CAT yang pertama, Bu. Oh gitu ya. CAT yang pertama di Kabupaten Batang, yang diambil hanya 15 guru gitu. Terus alhamdulillah saya bisa masuk, lolos, kemudian penempatannya di SD Sawah Joho 01. Jadi waktu pemilihan itu memang ada pilihan ke SD Sawah Joho 1 atau bagaimana? Tidak, waktu itu masih semuanya nanti ditempatkan sama dinas itu. Jadi kita seleksi dulu. Betul. Diambil 15, nanti ditempatkan sesuai dengan dinas gitu pengaduannya. Tapi alhamdulillah dapatnya yang didekatkan dari rumah. Iya. Termasuk masih dekat ya. Masih dekat karena jaraknya cuma 15 sampai 20 menit. Hanya kondisi jalan saja waktu itu. Iya, waktu itu jalannya. Jalannya memang rada itu. Luar biasa. Iya. Tapi sekarang alhamdulillahnya sudah bagus. Ya. Ini tadi pengalaman lulus kuliah, ikut CPNS yang CAT pertama, Computer Assessment Test. Ya betul, yang pertama kali diadakan di Indonesia sepertinya, keseluruhan. Jadi seluruh Indonesia mengadakan CAT, tes PNS dengan CAT ini pada tahun 2014. Dan alhamdulillah Mbak Retma Niar ini termasuk di dalamnya. Artinya pasti punya trik dan tips sendiri nih untuk menuju ke sana. Nanti suatu saat kita akan bahas lagi tentang ini. Siap. Ya. Terus ini Mbak Niar yang saya dengar ini dari saat pandemi nih. Saya dapat info di grup PGRI nih. Ternyata ada nama Mbak Niar ini masuk 5 besar waktu itu ya. Betul. Untuk kategori apa itu Mbak? Itu untuk kategori video pendek pembelajaran masa pandemi. Penyelenggaranya? Penyelenggaranya dari Kemdikbud, GTK, Dikdas. Betul. Terus kemudian informasinya dari mana itu? Oh itu pertama kali masuk ke perlombaan karena kan dulu sebelumnya dari 2015 sampai 2020 itu memang standar di sekolahan saja ngulang ngajar seperti biasa seperti itu. Terus dapat informasi dari Korwil Warung Asem waktu itu kalau ada perlombaan video pembelajaran. Kan itu waktu kita pandemi kan di SD, guru-guru SD di Kecamatan Warung Asem itu kan diminta untuk membuat video sebenarnya dari dinas. Betul. Nah, saya salah satu koordinatornya waktu itu untuk membuat sejumlah 90 video tema kelas 5. Berarti untuk persiapan pandemi saat itu selain membuat perangkat pembelajaran, artinya itu menyesuaikan silabus ke pembelajaran pandemi, ada juga membuat video pembelajaran. Dan itu kan sangat membantu murid-murid sekolah, kemudian membantu orang tua juga. Nah, itu akhirnya kita diminta untuk membuat video kelas 5 tema 1 sampai tema 5. Semua jenjang dari kelas 1 sampai 6? Nanti akan dikumpulkan kelas 1 sampai kelas 6, tapi kan dibagi-bagi. Kebetulan kita di Kecamatan Warung Asem dapatnya yang kelas 5. Oh, per kecamatan? Iya, per kecamatan. Gitu. Nanti dikompil kemudian disebarkan di YouTube.
seperti gitu. itu. Nah, itu awalnya. Kemudian di bulan Oktober itu saya mendapatkan informasi dari Korwil Karangasem, ada Mbak Niar, ada lomba seperti ini gitu. Iya. Nah, waktu itu merasa tertantang nih ceritanya. Gitu. Ya, masa menurut juknisnya itu membuat video pembelajaran hanya 3 menit, bayangkan. Video pembelajaran 3 menit ini. Ya. Itu Perlu sudah harus diperhatikan. ada pembukaan, Ya. sudah harus ada inti, dan sudah harus ada penutupnya. Nah, bayangkan yang pembelajaran kita 1 jam biasanya 35 Iya. menit atau 2 jam. Kayak rush hour Iya, gitu ya, betul. kejar-kejaran gitu rasanya. Ini gimana caranya biar itu bisa menjadi 3 menit? Dan mencakup semua. Dan mencakup semuanya. Nah, Terus bagaimana nih? akhirnya kita berkolaborasi. Nah, ini nih penting banget buat kita di pekerjaan kita, di profesi kita, ataupun di pribadi kita mempunyai kolaborasi, Ya, sistem kolaborasi. ada tim. Iya, ada tim Teamwork kerjasama, ya, betul. Nah, saat itu saya dibantu selain dari Korwil, dibantu oleh guru-guru yang berprestasi juga seperti Bu Nia. Oh ya, Bu Nia Vindiani yang sekarang kepala iya, sekolah. betul. Kemudian ada Mbak Noviroh, Oh ya, guru SD Kalibeluk. Kemudian dibantu juga dari alumni SD Sawah Joho 1 yang saat itu menempuh pendidikan di jurusan animasi Undip. Oh gitu, yang luar biasa. Jadi memang saat ini ada, kalau bisa dikatakan itu namanya C4. Jadi ada salah satunya itu kecerdasan abad 21 itu seperti itu. Salah satunya ada collaboration. Jadi ada collaborative learning, mengajarkan kepada siswa itu bekerja bersama-sama, itu tidak akan membuat pembelajaran itu menjadi sia-sia, tidak bermanfaat, bukan seperti itu. Justru dengan collaborative learning kita akan mendapatkan sesuatu, kita bisa saling bekerja sama. Ide-idenya bisa terkumpul ya. Iya, betul. Permasalahannya tadi ada problem based learning juga nih. Permasalahannya dalam waktu 3 menit, harus bisa menyajikan 3 langkah pembelajaran. Pertama dari pembukaan, inti, dan kemudian penutup. Dan ketiganya harus tercakup di poin-poinnya. Luar biasa. Lalu bagaimana tuh selanjutnya? Itu yang pertama kali berarti itu pertama kali. Kemudian kita akhirnya brainstorming untuk apa nih idenya gitu loh. Materi apa yang akan kita sajikan. Nah, dari Bu Nia ini, dari Bu Noviroh ini, dari saya ini, kemudian yuk digabungkan mana materi yang kira-kira bisa disajikan dalam waktu 3 menit, tidak terlalu padat, tidak terlalu sulit bagi siswa, tapi kita sajikan dengan cara yang menarik seperti itu. Nah, dari ide-ide itu akhirnya kita dapatkan gimana kalau kita buat video animasi seperti itu. Video animasi, kemudian temanya adalah konduktor isolator panas. Waktu itu yang kelas 5. IPA ya? Iya, IPA maksudnya. Karena kan IPA. SD Tematik, betul. Tapi kita ambil satu tema, satu lingkup pembelajaran yang IPA, konduktor isolator panas. Itu sebenarnya kalau misalnya tidak dalam masa pandemi, itu akan lebih asik ke siswa kalau kita praktek langsung, gitu kan Bu. Betul, betul. Tapi karena waktu itu pandemi, terus anak-anak juga belajarnya di rumah, nah akhirnya kita buat video, ya udah kita videokan saja. Tapi karena biar lebih menarik siswa juga, kita harus pakai animasi nih, nggak boleh kalau masa gurunya terus yang tampil, gitu kan, itu akan kurang menarik. Akhirnya kita membuat animasi, gitu. Nah, karena kita basicnya juga bukan dari animator, maksudnya biasa mengerjakan desain-desain animator lewat komputer. Akhirnya kita bekerja sama alumni Sawah Joho 1 yang saat itu sedang kuliah di jurusan animasi di Universitas Diponegoro. Berarti artinya Mbak Niar langsung ngontak dia karena tahu sekarang sedang belajar di situ. Kemudian karena saya juga bisa gambar-gambar sketsa, saya buat sketsanya dulu seperti ini. Kemudian saya saya konsultasikan ke murid saya itu alumni. Kemudian dibikinkan
diajarkan, oh ini caranya seperti ini Bu. Nah, akhirnya saya kenalan tuh sama yang namanya aplikasi kayak Adobe Premiere Pro, kemudian Adobe Animator, animasi seperti itu. Jadi hasil pembelajaran tadi ya, dari ada problem based learning, akhirnya harus ngilmu dulu. Dan ini ada satu pepatah Jawa, itu kadang kita ada kebun suguden. Nah, jadi kita itu yang guru ngangsu kawruh dengan yang dulu pernah jadi murid kita. Tapi karena memang itu beda divisi atau beda bagian, beda ilmu yang dipelajari, akhirnya kita saling belajar. Iya, saling belajar, dan itu pelajaran penting untuk mengasah skills ya, Bu. Betul, karena itu yang dulunya tidak dipelajari selama kuliah, selama kita bekerja selama 5 tahun itu, saya harus belajar itu, dan itu ya tantangan baru, tapi itu bisa menambah skills dan proses untuk belajar itu yang seru Bu sebenarnya. Iya. Nanti keseruannya nanti diceritakan nih Mbak Niar. Seru banget itu. Ini ada dari 4 kecerdasan tadi ya, yang kecerdasan abad 21, ada satu lagi yang muncul ini setelah tadi collaborative learning, creativity. Mbak Niar ya. Jadi Mbak Niar ini sudah menunjukkan ada creativity di dalam diri seorang guru. Jadi seorang guru itu memang mau tidak mau mengajarkan. Nah, untuk bisa mengajarkan berarti guru itu harus belajar terlebih dahulu. Muncullah creativity dari kolaboratif kemudian creativity. Nah, sekarang lanjut ini Mbak Nia. Keseruannya tadi loh. Gimana itu? Kan kalau membuat sesuatu kan istilahnya apa ya? Ada frustratednya nih. Iki kok piye iki kok? Pasti ada problemnya. Coba ceritakan sekarang. Karena saya merasa malu kalau misalnya saya menyuruh murid saya untuk belajar, tapi sayanya juga nggak belajar. Gimana kita mau memberikan teladan kepada siswa untuk ayo giat belajar, yuk rajin belajar, tapi kitanya sendiri tidak mengasah skills, tidak improve our knowledge-nya gitu. Betul. Nah, akhirnya saya belajar tentang program-program animasi, program-program pembuatan video. Secara otodidak atau pernah mengikuti pelatihan dari murid saya itu. Nanti kan diajari, Bu, ini caranya seperti ini. Dari Photoshop itu gambarnya yang tadinya pakai kita bisanya cuma coret-coret kan biasanya. Nah, itu diajari, Bu, ini caranya seperti ini, tombol ini untuk ini, tombol ini untuk ini, dari Photoshop kemudian ke animator, kemudian Bu ini bisanya gerak seperti ini, caranya seperti ini, bisanya gerak seperti ini, caranya seperti ini. Itu butuh waktu berapa lama itu? Nah, itu prosesnya 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu untuk tidur belajar itu. Atau waktu tidurnya berkurang? Iya, jelas. Pasti. Karena memang untuk menghasilkan sebuah karya itu kita mengurangi tidur. Bukan mengurangi tidur sebenarnya, kita prioritas sebenarnya ya, karena setiap karena itu kan pilihan ya Bu ya. Betul. Saya memilih untuk mengikuti itu, akhirnya ada konsekuensi yang harus saya terima, dan itu bukan akhirnya istilahnya bukan saya akhirnya mengambil jatah tidur, bukan, tapi karena itu memang konsekuensi yang harus saya ambil supaya bisa membersihkan yang terbaik. Ada time management. Iya, time. Waktu. Jadi kapan kita mau belajar, kapan kita mau bekerja, kapan istirahat. Itu ada. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu ada nih Mbak Nia. Apa? Work while you work. Yes. Play while you play. Then study while you study. Jadi kalau memang waktunya belajar. Itu gunakan untuk belajar. Kalau orang luar negeri kan seperti itu, kerja 6 bulan penuh, setelah itu mereka hang out. Terus ada traveling gitu. Nah, coba silakan lanjutkan Mbak Niar keseruannya tadi. Work hard, play hard ya Bu ya. Ya, terus akhirnya dari belajar itu 3 minggu, kemudian berapa scene itu saya membuatnya, berapa scene itu, kemudian akhirnya digabung
sudah jadi video, dibantu oleh Bu Nia dan Bu Noviroh juga waktu tag videonya. Ya. Nah, kemudian akhirnya jadi kita kita refleksikan dulu sebelum kita kirim. Betul. Nah, harus ada proses Iya, review dulu, reviewnya kemudian dulu. mungkin ada yang perlu diedit Iya, atau perlu iya. ditambah, dikurangi, Betul. disesuaikan kembali. Berapa hari itu? Itu berarti sekitar 2 hari atau 3 harian untuk reviewnya itu. Iya. Karena kan kita tidak satu pemikiran, jadi ada ini yang harus ditambah, ini harus dikurangi, ini Ada perasaan, karena kan tadi menyebutkan tidak satu pemikiran. Iya. Ada perasaan orang aku gini saya gini aja ini. Tambahkan tidak. 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 Karena Iya. sudah saling memahami Iya, ya. iya. Berarti ini tambahkan ini supaya lebih bagus, karena Iya. ada istilahnya ada lubang sedikit Iya. nih, ada kekurangan. Betul. Jadi ada communication ini, jangan lupa. Iya. Communication ini penting. Karena kan kita kita kerjasama dan tujuan kita satu begitu, untuk menghasilkan karya yang baik. Karena jadi semua saran, semua pendapat itu menuju pada satu tujuan gitu. Itu enaknya kalau kita men-setting tujuan di Terlebih awal. dahulu, Yes, memang. setting the goals. Setting Ya. goals memang itu yang utama. Jadi ketika pembelajaran pun setting goals Iya, itu yang betul. utama, supaya pembelajaran itu ada arahnya. Mengarah ke sana. Jadi ada teori yang memang ada ESA, ada engagement dulu. Kita harus engage dulu. Berarti kan Mbak Niar dan teman-teman sudah engage terlebih dahulu. Iya. Bagaimana mengengage itu kan dari satu pemikiran, satu tujuan. Kemudian ada study-nya, baru action. Study yang tadi ya, saling Iya. kolaborasi Iya, untuk saling. mencari ini materi apa yang terpenting. Baru kemudian actionnya dulu. Oke. Ya, terus habis action kita reflection. Review, reflection, sudah jadi, sudah matang, dari Korwil, dari ibu pengawas juga memberikan masukan seperti itu. Nah, baru akhirnya kita kirimkan seperti itu, Bu. Itu Nah, yang video yang pertama. pertama. Dan belum ada niatan untuk mengirim nih. Sudah. Oh, sudah ada. Sudah mengirim untuk perlombaan? Mengirim untuk Oh, perlombaan. ini untuk yang lomba. Oke. Iya, untuk yang Sekarang lomba. video yang kedua ini Mbak Nia gimana nih? Apakah timnya masih sama atau enggak nih? Timnya sedikit berubah karena pengen menggali guru-guru yang lain seperti itu. Sebenarnya saya ingin berkolaborasi dengan Ah, ini yang guru-guru sekarang yang siapa lain. ini? Nah, yang kedua itu ada kameramen, saya dibantu oleh adik sepupu saya, kemudian Bu Nia juga masih ikut terlibat karena kita masih dalam satu SD waktu itu, masih banyak yang terlibat. Jadi mungkin keterlibatan dunia ini untuk ya nyawang ya bahasanya. Iya. Ini pasnya begini, direct. Iya. Mungkin dia direkturnya. Iya. Jadi ada kameramennya tersendiri. Lebih profesional dong berarti. Artinya profesional sudah menempatkan orang-orang di bidangnya gitu. Karena kita belajar dari pengalaman. Iya. Betul, pengalaman ya. Experience is the best teacher. Yes. Tapi sebelum pengalaman ya kita juga harus belajar dulu sih Bu, itu yang penting. Belajar. Artinya berarti ilmunya, belajar konsepnya. belajar. Belajar dan belajar itu seru. Ya, teman-teman. Iya betul. Memang akan membuat belajar itu akan menautkan saraf-saraf otak kita. Ini kalau yang Bapak Ibu guru yang mendalami pembelajaran biologi ya kalau nggak salah. Iya, Mbak iya. Niar juga mempelajari itu untuk Iya, anak-anak. Itu ada kaitan kan, ada sinapsisnya yang tertaut. Nah, ini yang penting ini. Oke, Iya. lanjut Mbak Niar. Yang kedua ini bagaimana ini setelah timnya itu berubah, tetapi kan lebih profesional kalau saya Iya. menganggap, karena ada kameramen sendiri, ada director sendiri, dan Mbak Niar selaku aktornya ini, aktrisnya Iya, di iya. sini, selaku pelakunya, Terus, objeknya. iya. Ada teman-teman, beberapa teman yang kebetulan saya dapatkan setelah workshop di Bogor. Workshop apa nih? Workshop setelah video pembelajaran yang masa pandemi 2020 itu kan dipanggil, yang masuk nominasi dipanggil ke Bogor untuk workshop gitu Bu. Nah, Iya. itu ada beberapa kenalan juga, Berapa ada hari di beberapa sana? teman. Ada 3 hari Tempatnya di mana? di itu, Mbak? Bogor, di hotel. di hotel. Iya. Nah, itu juga dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat banyaklah manfaatnya, teman terutama supaya Berarti kita saling sharing ya, Iya, saat saling itu sharing. ya. Saya buat videonya begini, temanya. iya. Untuk yang ini temanya apa ini? Kalau Ambil untuk yang materinya 2021 itu
temanya adalah literasi numerasi. Nah, itu. Karena tahun 2021 itu AKM. sudah mulai AKM. Betul. Jadi ketika Mas Menteri nih panggilannya itu kemudian membuat sebuah gebrakan, sebuah inovasi bahwa quality ya. Kualitas sekolah itu dilihat dari ada survei dari lingkungan sekolah tersebut, maka disebut AKM. Iya. Dan ujian kan sudah ditiadakan. Iya, betul. Akhirnya ada Diganti AKM. dengan AKM. Nah, AKM ini tahun kan 2021 ini. belum banyak guru yang paham sebenarnya Iya, AKM betul. itu seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa, soal-soalnya seperti apa. Iya. Kan itu hanya guru tertentu saat Iya, itu. saat Karena itu. kalau untuk SD kelas 5, untuk SMP kelas 8, Iya. SMA kelas 12 kalau tidak salah. 11 berarti. 11-nya. Iya. Nah, ini Kelas nanti 2. cari informasi nih untuk kelas SMA ini. Terus Iya. lanjut gimana? Terus saya mencoba yang numerasi SD karena waktu itu numerasi kan ada kaitannya dengan matematika. Betul, Nah, betul. karena saya juga suka matematika, ilmu-ilmu sains seperti Sains, itu. ya. Akhirnya saya gabungkan antara, nah itu yang menarik, menggabungkan antara pembelajaran matematika dengan pembelajaran sains gitu. Oh, iya. Nah, terus kita buat juga konsepnya seperti tadi, membuat Coret-coret konsep, dulu ya, coret-coret harus dulu, gambar didesain dulu dulu. ya. Gambar dulu ini konsepnya seperti ini, kemudian storyline-nya seperti ini. Baru di actionkan, di videokan. Setelah jadi seperti di review, direfleksikan, ada tambahan atau tidak, ada yang Iya. perlu itu, kemudian baru dikirimkan. Nah, Gitu. Iya. Memang Terus akhirnya untuk lomba juga lagi iya, ya. memang untuk Keseruannya apa nih untuk yang kedua ini? Adakah sesuatu yang greget gitu? Karena kan timnya berubah. Serunya itu gimana supaya dari lomba pertama itu nggak berhenti begitu, Bu. Ya, ingin supaya apa Berarti ya? inovasinya tadi ada perombakan tim dulu ya. Mm-mm. Jadi keseruannya di situ. Kita ingin menghasilkan karya yang lebih bagus dari Iya, yang pertama, ini lebih iya, terkonsep iya. lagi gitu. Iya. Kalau yang pertama itu diminta, Diminta. yang kedua itu sudah Motivasinya dari diri, Oke, diri oke, sendiri. Motivasinya sudah dari diri sendiri. Saya mau coba lagi kali ini tidak menggunakan, kan karena sudah belajar, coba saya pingin sendiri menganimasi sendiri, membuat videonya benar-benar saya kerjakan sendiri, termasuk mau editingnya semuanya saya sendiri seperti Iya, itu. iya. Nah itu serunya. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya ada improvement nih, ada apa ya namanya ya? setidaknya ada Tidak berhenti sampai di tahun 2020, tapi ada kelanjutannya lagi, belajar apa lagi seperti itu. Iya, manusia Nah, adalah pembelajar. Iya, Ya. betul. Makhluk pembelajar itu memang betul, kenyataannya memang ada seperti itu. Iya. Ini yang video kedua maju untuk lomba, hasilnya bagaimana ini? Hasilnya alhamdulillah bisa juara 1 untuk yang kategori numerasi SD seperti itu. Itu langsung ke GTK kok Iya, ya? langsung iya, ke GTK juga. Dipanggil dong di sana. Iya. Saya kan lihat videonya itu, wah seperti pengumuman kalau di televisi itu ada pengumuman para aktris dapat penghargaan, itu kan begitu meriahnya, itu hampir sama loh pemirsa, Bapak Ibu semua. Jadi saya dikirimi karena teman saya ada yang Ikut. bukan ikut, beliau salah satu penilai. Oh. Jadi salah satu penilai dikirimi itu videonya, wah luar biasa. Ternyata penghargaan untuk guru terhebat itu betul-betul ada dan nyata. Jadi pemerintah juga tidak ngasal, bahasanya kan tidak sembarangan untuk memberikan sebuah reward, karena ada dua hal itu, reward dan punishment. Kita jangan sampai punishment terus lah. Gitu. Ternyata ada karya guru dari SD Sawah Joho 01 yang notabene tempatnya kalau di Warung Asem saja lika-liku kesananya luar biasa ini. Ternyata muncul satu mutiara. Mutiara terpendam ini luar biasa. Dulu yang saya hanya kenal Mbak Niar ini dari nama di WA saja, ternyata lebih dari itu, luar biasa. Lanjut Mbak, ini video yang ketiga ini bagaimana ini, yang terakhir berarti tahun 2022.
Rencana 2023 ada? Sudah? Atau mau berganti lagi karyanya? Kita masih menunggu rencana dari Kemdikbud juga. Nah, kalau ada pun, kalau misalnya ada yang lain kayak kabupaten atau provinsi mengadakan, kan ini belum ada ya, sementara belum ada informasi. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, diberi kesehatan, kelancaran, ya insya Allah ikut gitu. Ya. Tapi kalau ikut lombanya level provinsi jadi turun. Dari tingkat nasional kan yang dikejar bukan bukan hadiah tingkat atau label ini tingkat nasional, tapi pengalamannya, lebih ke pengalaman, kita belajar sesuatu yang baru, kita meningkatkan soft skills-nya kita. Seperti itu yang saya cari sebenarnya. Nanti ada rencana untuk berbagi dengan teman-teman guru terutama skup terkecil di kita ya, di Kecamatan Warongasem, yang akan difasilitasi oleh PGRI cabang Warongasem. Insya Allah nanti akan diadakan kegiatan itu yang namanya best practice atau sharing ya. Sharing. Betul. Diharapkan nanti akan muncul Mbak Niar yang lain ini. Mbak Niar nanti akan sebagai tutornya, ibaratnya seperti itu. Itu yang saya dapatkan di tahun 2022 ini Bu, sebenarnya best practice-nya. Gitu. Coba sekarang cerita ini yang best practice-nya ini gimana? Nah, itu juga pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, karena kan sudah 2 kali di Kemdikbud tapi ikutnya yang sayembara. Nah, coba saya ikut jalan yang berbeda, apresiasi gitu. Berarti beda ini ya, beda lomba. Betul. Beda lomba. Kemudian yang apresiasi ini lebih sulit karena semua peserta itu memang luar biasa sekali kalau saya lihat, dan itu benar-benar dicari track recordnya sama panitia. Iya, jadi harus punya karya sebelumnya sebagai portofolio juga ya. Jadi di sananya salah satu ketentuannya ini bukan best practice yang seketika itu dibuat, tapi memang kita mencari guru-guru yang memang sudah banyak best practice-nya di sekolahan, tapi karena dari Kemdikbud itu tidak bisa datang satu persatu ke sekolahan-sekolahan, kita ambil dengan cara video pembelajaran seperti itu. Jadi coba Bapak Ibu semuanya buat video pembelajaran best practice yang paling the best di kelasnya seperti itu. Karena kalau kita tidak terbiasa untuk melaksanakan best practice di sekolahan, tentunya akan sangat kelihatan. Terlihat. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya saya ini pertama kali juga idenya bingung juga Bu. Walaupun sudah banyak best practice yang saya lakukan, cuma kan milihnya pantas enggak ya gitu. Kalau saya tampilkan ini tepat enggak ya, gitu. Untuk tiap tahun angkatannya sudah berbeda. Padahal kalau pengalaman para guru ini ya, tiap tahun itu anak-anaknya pasti berbeda kemampuan, berbeda background, karakteristiknya anak. Itu sangat membuat kita ini yang para guru ya Mbak ya, para guru itu harus benar-benar pinter-pinter cari, saya mau mengajar apa, materinya apa. Ini anak kelas 7 misalnya, kalau saya bahasa Inggris itu kelas 7F misalnya, atau 7G misalnya. Tuh, ini karakteristik seperti ini nih. Ini luar biasa. Saya mengajar materi ini harus mikir. Kira-kira mau seadanya atau mau luar biasa atau bagaimana, itu mikir ya Mbak Niar ya. Nah, yang ini bagaimana ini Mbak Niar? Nah, itu temanya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Bu Ika sudah jelaskan di awal, bahwa sebelum kita mulai pembelajaran kita harus mengenal dulu karakteristiknya anak. Kemampuannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, itu akan mendukung keberhasilan kita dalam pembelajaran. Betul. Yang sedang digalakkan sekarang ini, bahkan lewat CGP, lewat GP ya, guru penggerak, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Harus ada pembedaan ini. Harus ada. Padahal pembelajaran berdiferensiasi ini
ketika saya mengikuti PPG tahun 2012 sudah diajarkan. Jadi tutor saya mengatakan ini dari satu kelas bisa jadi level soal berbeda, level pembelajarannya. Nah ini Mbak Niar kan anak SD ini ya. Kalau SMA sudah ibaratnya sudah bisa diajak berpikir analitis. Lah anak SD ini kan karakteristiknya suka bermain kan. Iya, betul. Mereka lebih cenderung pada hal-hal yang nyata dan sebuah permainan. Nah, ini best practice-nya seperti apa ini? Nah, penasaran ini. Ya, jadi best practice yang saya tampilkan itu mengambil tema rangkaian listrik paralel waktu itu. Kan Wah, biasanya rangkaian listrik itu hanya diterangkan oleh guru-guru secara verbal. Ini loh rangkaian listrik seri itu yang gambarnya seperti ini. Bentar Mbak Niar, apakah dulu di SMA jurusannya IPA ini? Iya. Iya, pantas kalau jurusan IPA itu lebih cenderung ke sains. Iya. Oke, silakan lanjutkan. Terus ini loh bedanya sama paralel itu seperti ini. Ini gambarnya seperti ini, tapi tidak diajarkan secara real realnya. Nah, akhirnya saya mengambil konsep bagaimana kalau saya ajarkan ini sebagai best practice dengan real object. Kemudian tadi benar ada permainan karena anak-anak kan suka bermain ya Bu ya. Memang secara psikologis anak-anak sekolah dasar seperti itu. Terus medianya yang bervariasi, sumber bacaannya juga yang saya bedakan karena di kelas saya itu ada kemampuan siswanya kan berbeda Bu ya. Jadi harus dibedakan ini siswa yang waktu itu jumlah siswanya berapa? 19. 19. Itu tahun. Pun masih harus diferensiasi itu ya. Apalagi yang 32 yang SMP itu kan SMA lebih banyak lagi itu harus itu. Oke. Ada yang membacanya level apa Mbak untuk membuat real pembelajaran itu Mbak Nia? Saya pakai langsung objek nyata. Jadi untuk membuat rangkaian listrik paralel itu saya kontekstualkan dengan lampu lalu lintas. Oh gitu. Ya, kan anak-anak sudah familiar. Pakai video atau kita buat langsung. Kita buat langsung lampu lalu lintas miniatur lampu lalu lintas gitu. Jadi kan itu menerapkan konsep listrik paralel. Betul. Kita coba langsung, kita praktekkan langsung, kita jadikan model lampu lalu lintas. Nah, itu anak-anak sangat-sangat tertarik sekali bahkan. Bu bisa buat Bu. Bisa nyala semua Bu listrik lampunya. Nah itu mereka excited gitu ya, lihat ternyata dia bisa, mereka bisa ternyata. Jangan menyepelekan anak SD. Betul. Anak SD misalnya apa? Jangan seperti itu. Semua siswa itu punya potensi. Tinggal kitanya yang berani untuk mengembangkan, kita berani untuk mengasah. Jadi berlian itu anak-anak. Betul. Dari 19 itu semuanya berhasil membuat lampu kan lalu itu lintas dikerjakan secara kelompok juga ya. Iya. Jadi dibuat kelompok kolaborasi antara siswa yang kalau mengaitkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dari 19 anak itu yang bisa dikatakan low. Kita tidak mengatakan bodoh atau gimana ya, karena mungkin hanya kurang memberikan triknya untuk belajar, mereka terasah untuk belajar. Kira-kira berapa itu Mbak Nia? Itu saya ambil dari asesmen sebelum pelajaran. Itu kan sebelum pelajaran ada asesmennya terlebih dahulu untuk memetakan mana sebagai yang pretest itu? Untuk memetakan mana yang low, mana yang high competence. Itu sekitar 25%. 25%. Iya, jadi 25% itu saya gunakan media yang berbeda, media yang lebih sederhana, seperti teks bacaan yang lebih sederhana. Kemudian media kita menggunakan itu aplikasi dari pet simulation sebenarnya. Itu untuk menghubungkan sebelum kita ke real nyatanya. Nah, itu jadi ada ada tingkatan bantuan lagi, ada bantuan lagi aplikasi yang memudahkan guru untuk mendapatkan informasi awal. Iya. Jadi anak-anak juga belajarnya step by step. Harus membaca dulu ini videonya, kemudian itu ini dalam aplikasinya. satu kali pertemuan? Iya, dalam satu kali pertemuan untuk akhirnya memahami dulu.
Terus untuk bisa anak mencoba di pertemuan keberapa itu Mbak Nia? Itu di pertemuan kedua. Jadi anak-anak karena sudah paham konsepnya seperti ini, paralel itu konsepnya seperti ini, rangkaiannya seperti ini, buat kabelnya seperti ini, akhirnya dicoba dan berhasil seperti itu. Nah, setelah berhasil kita gunakan untuk bermain hasilnya itu, untuk bermain sekaligus untuk asesmen yang post-testnya. Yeah. Lalu gini Mbak, ini kebermanfaatannya ketika anak itu sudah belajar kelistrikan tadi ya, sudah bisa membuat lampu lalu lintas. Kira-kira kalau di rumah anak-anak bisa enggak ya memperbaiki listrik putus? Oh Pak, Mak, ini yang putus di bagian ini, nanti diperbaiki begini. Ada nggak yang kira-kira nanti menujunya ke sana? Kalau misalnya listrik rumah kan itu sedikit berbahaya untuk anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang listrik rumah tidak diperbaiki anak-anak, tapi mungkin anak-anak jadi tahu konsep kelistrikan di rumah. Jadi maksud saya itu. Jadi oh ini seri, oh ini paralel. Jadi kalau misalnya listriknya kok bisa nyala dengan satu persatu, oh ini berarti dipasang secara paralel nih. Berarti kalau misalnya ada lampu yang mati ini, yang diperbaiki yang ini saja. Tapi kalau yang seri karena konsepnya satu aliran, jadi mati satu, mati semua. Nah kita cari semua nih mana yang mati itu. Nah itu konsepnya. Untuk manfaat belajarnya anak itu sebenarnya harus disampaikan di awal itu Mbak Niar ya. Jadi kalian akan belajar kelistrikan, fungsinya nanti di misalnya ada kejadian begini-begini dan sebagainya. Dan yang lucu lagi gini, murid saya ke Pekalongan, terus dia lihat lampu lalu lintas. Berarti ini realnya yang ini ya. Terus pulang dia pas kembali ke sekolahan, dia cerita sama saya, Bu, kemarin saya lihat lampu lalu lintas, terus saya ingat pelajarannya ibu yang materi rangkaian listrik paralel gitu. Oh iya udah, berarti dia kan, berarti kontekstualnya seperti ini. Dan pembelajaran kan memang diarahkan untuk yang kontekstual, tidak hanya hafalan, tidak hanya hafalan materi, kemudian tapi apa sih aplikasinya di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang diharapkan dari pembelajaran memang seperti itu, dan itu muncul di bagian pertama ini. Yang pertama pendahuluan ada apersepsi, bagaimana memotivasi siswa, bagaimana memberikan kebermanfaat dari materi tersebut. Ini Mbak Niar sudah berhasil ini, karena anak saya sudah bisa loh kalau lampu yang seperti itu, lampu traffic light ya, itu lampu bangjo kalau orang Jawa bilang, itu ternyata rangkaiannya seperti ini. Yang pertama kan mereka pasti penasaran ya Mbak Niar, kok bisa nyalanya bergantian ya, kok bisa mengatur sedemikian rupa. Ternyata sudah diajarkan oleh Mbak Niar untuk yang best practice yang tahun 2022. Alhamdulillah. Artinya ketika anak-anak itu bisa mendapatkan real dari apa yang mereka harapkan dari rumah ya, tidak hanya teko, jajan, Bali itu kan enggak, setidaknya ada sedikit saja yang dapat mereka peroleh dari pembelajaran. Oh ternyata seperti ini, dan mereka akan bilang oh ternyata begini. Nagih enggak anak-anak? Oh jangan ditanya. Sekarang anak-anak itu saya melihat anak-anak gini, dia malah lebih suka belajar. Yang sekarang kelas berapa berarti? Kelas 6. Oh iya kelas 6 ya, mulai dari berbeda ini kok ya, sudah berbeda angkatan. Belum, yang 2022 kan berarti dia masuk Juli, ini masih berlangsung kan? Cuma kan untuk yang video pembelajaran berikutnya kan karena berbeda angkatan, atau Mbak Niar mengikuti dari kelas 4-nya? Enggak berbeda angkatan. Berbeda angkatan. Nagih ya berarti ya. Yang ini yang tahun ini saya ajar karena kemarin kan sudah masuk ke video pembelajaran yang best practice 2022 itu dan dapat juara, mereka excited sekali. Sampai ikut merasakan bangga ya, saya belajar sama ibu guru saya ini, dan ternyata ibu guru mengantarkan saya untuk bisa meraih dan prestasi. Videonya dilihat banyak orang. Masya gitu kan. Allah, saya merinding loh. Dan siswa sekarang kayak lebih semangat belajar. Saya melihatnya bahkan jam 2 siang. Jam 2 siang mereka mau pulang saja kayak nggak pengen pulang.
Bu, masih pengen iya, belajar. masih pengen belajar terus. Ya udah Bu pulang tapi nanti petek-petekan ya. Masih Minta pengen, ya? masih Malah pengen minta. petek-petekan, masih minta gitu. Malah minta ya. Iya, Saya itu. dulu petek-petekan itu keluar paling terakhir. Jangan sampai gitu. Saya malu sekali, mosok iya aku kok metu carry dewe, akhirnya besok jangan Iya. sampai saya keluar terakhir. Nah, Malu gitu. saya itu. Teman-teman saya oke-oke aja kok, masa saya nggak bisa kan gitu. Jadi Iya. ini malah minta Malah ya? minta anaknya, Bu petek-petekan ya gitu. Setiap mau pulang petek-petekan. Kalau misalnya saya ada kegiatan di luar mereka kayak kecewa banget. Wah, nggak bisa. Berarti pulang. nggak bisa dong. Selalu kegiatan Iya. di luar. Iya. Mm-mm. Akhirnya ya itu. Memang sudah ada bagian masing-masing Mbak Niar nanti yang bidang itu ya, ibaratnya prestasi anak bisa dikatakan Iya. seperti itu, mengulik semua kegiatan Potensi. pembelajaran potensi anak. Dan satu kata yang harus kita pegang sebagai seorang pendidik ya, guru, anak itu punya potensi masing-masing loh ternyata. Kadang kita salah, kayak bocah bodoh ra iso apa-apa. Hanya kita saja yang kurang mencari karakteristik anak itu yang seperti apa. Ini introspeksi untuk kami ya, kami belajar dari Mbak Niar ini, kami para guru, kita semua para guru untuk merefleksikan, karena sekarang ini sudah ada refleksi siswa. Dulu kan siswa yang disuruh merefleksi, ternyata guru itu kurang merefleksi. Nah, di kurikulum Merdeka ini guru harus mau ini merefleksi kekurangannya di mana, nanti besok perbaikannya, meskipun mungkin bisa dikatakan tidak terlalu wah, tapi setidaknya membuat anak, Bu besok belajar apa lagi Iya, ya, iya, betul. besok mbok yang ini, yang itu dan sebagainya, mereka nagih, jadi Iya. ketagihan. Ini yang addicted yang bagus ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sekali atas sharingnya ya Mbak Niar ya, yang luar Sama-sama. biasa, dan ternyata itu dapat saya sendiri ini pribadi, oh ya luar biasa sekali, sampai anak-anak nagih loh, minta lagi nih pembelajaran yang seperti ini. Iya, padahal Real, setiap hari dilakukan. Akhirnya. real, mereka melihat terlebih dahulu, tapi ada why, mengapanya kok bisa seperti itu. Iya. Itu adalah modal awal seorang pendidik, seorang guru ketika akan membawa sebuah pembelajaran sesuai dengan materi yang sudah disusun oleh teamwork dari Kemdikbud dan kalau di SD Kemdikbud di GTK ya. Iya, Nah, GTK itu ada seperti itu, lingkup-lingkup materinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh para ahli. Jadi bukan orang sembarangan, para ahli. Mereka sudah tahu secara psikologis, secara kebutuhan yang diperlukan oleh anak dari usia segitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Niar. Ada pesan Oh, dan iya. untuk teman-teman guru, untuk para siswa Bu Niar. Ya. Untuk siswa, untuk murid-murid saya, anak-anakku tercinta, asik. Pasti dong. Yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan karena mereka sudah semangat belajar, tetap semangat belajar, terus gali potensi kalian masing-masing. Kemudian kita belajar bersama, kita berproses bersama, karena kita sebagai guru, sebagai orang tua tuh jangan hanya merasa kita sudah tua kemudian kita tidak belajar, Gitu. tapi tetap kita anak-anak bertumbuh, kita juga harus bertumbuh seperti itu. Secara keilmuan. Keilmuan secara psikologisnya kita juga gitu ya. Karena anak-anak menghadapi anak-anak yang sekarang luar biasa. Luar biasa betul. Karena generasi milenial, Gen Z itu luar biasa. Gadget Iya, adalah betul. hidup mereka. Jadi kita dekatkan mereka. Gadget itu seperti ibarat pepatah bahasa Inggris lagi nih Mbak Niar. Ada the man behind the gun. Gunnya yang bagaimana dulu, man-nya yang bagaimana kita siapkan. The man behind the gun-nya itu. Jadi supaya bidikannya tepat, kegunaannya juga pas. Tepat, betul. Terima kasih sekali Iya. Mbak Niar Terus, atas sharingnya untuk teman-teman guru Untuk ini. teman-teman Iya. guru, untuk teman-teman guru saya harapkan kita ada komunitas, Bu. Siap. Iya. Insya Allah. Kita ada komunitas untuk kita berproses bersama, untuk bisa berkembang bersama. Iya. Jadi ayo kita bikin circle yang
positif, Menumbuhkan. gitu. Menumbuhkan, Tumbuh betul. bersama. Kita tumbuh bersama, kita berkembang bersama supaya harapannya agar pendidikan di Kecamatan Warongasem Warongasem, khususnya, betul. kemudian pendidikan pada umumnya itu lebih berkualitas. Insya Kan Allah. dimulai dari kita sebagai pendidik, ujung tombaknya kan Ujung ada tombaknya kita. ada di pada. Iya. Kemudian ada komunitas guru. Saya juga pengen sekali sebenarnya punya komunitas siswa-siswa yang ya nanti ini masih dalam rencana sih Bu ya. Insya Allah kita wujudkan juga. Iya. Jadi siswa-siswa yang ingin ya, bukan hanya Betul. siswa sing wis depresi enggak, ternyata Iya. ada bakat terpendam yang Iya, belum betul. tergali, itu kita jadikan satu, kita arahkan. Iya betul. Karena anak-anak itu gini, sebenarnya mereka punya potensi tapi nggak tahu arahnya kemana. Betul, begitu, Bu. tugas kita Iya. yang memberikan Nah, arahan tersebut, bimbingan tersebut. Betul. Ini loh ada ini, ada jalan ini, ada jalan ini, ada jalan ini. Nah, Oke, itu oke. kita yang mengarahkan, kita yang mencari informasi, karena anak-anak kan sukanya yang bermain, HP untuk bermain kadang lah. Kita yang mengarahkan, oh ini punya potensi ini, Iya. yuk kita arahkan ke sana. Ada potensi seperti ini, kita arahkan ke sana. Jadi dan siswa-siswa yang berprestasi nantinya itu karena kita arahkan itu bisa menjadi role model buat siswa-siswa yang lain supaya dia lebih Adik kelasnya semangat juga ya, kalau juga, di begitu. alma mater itu nanti dia akan termotivasi, saya seperti itu, saya pengen seperti itu, seperti kita akan usahakan untuk menjadi guru yang inspiratif. betul. Luar biasa. Terima kasih Bu Ika Mbak juga Nia. tahun ini harus ikut Insya Allah. apresiasi. Wah, Insya seru Allah. banget Bu itu. Ya, ya. Pengalaman Terima yang kasih luar atas biasa. motivasi Mbak Niar. Saya dukung Kita mesti. akan cari potensi-potensi guru-guru yang berpotensi di Kecamatan Warongasem Ya, untuk siap. dibimbing oleh Mbak Niar Siap, dan siap. timnya dari SMK Neswara ini. Atas pimpinan Bapak Arsiska Arsiska. Retorika selaku Ketua PGRI Cabang Warongasem, Warongasem. selaku yang bau rekso bau rekso SMK. Kami bukan apa-apa tanpa SMK Neswara. Alhamdulillah ada kesempatan ruang kita untuk bisa kesempatan. ngobrol santai seperti ini. Nanti yang ke depan ada minuman, ada camilan. Oke, pemirsa, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah ngobrol banyak, ngalor ngidul ngetan ngulon bersama Bu Retmaniar atau panggilan akrabnya Mbak Retmaniar, Mbak Niar ini yang luar biasa sekali inspirasinya, kemudian tekad beliau untuk belajar, motivasi beliau untuk belajar. Semoga amal jariah beliau itu ilmu yang beliau sampaikan itu menjadi amal jariah beliau. Amin. Ya Allah, terima Dan kasih. itu menjadi apa ya, aliran supaya selalu awet muda karena selalu dekat dengan anak-anak kecil itu deket Gemesin. pokoknya gemesin itu. Nah, itu akan kita serap ilmunya. Nanti ke depan ada sharing ya Bu ya. Iya, Mbak Niar nanti ada sharing Semakin dan itu sangat banyak. berguna untuk kita semua karena itu artinya sudah melangkah pada komunikasi yang kita butuhkan. Sekian dulu dari saya. Saya Nurani Ike Budi Atmawati dari Sekbid Profesi di PGRI Cabang Warongasem. Ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.